ada 8 sifat ya, ada 8 sifat dari partikel. Ada ukuran, bentuk, ya, higroskopisitas, hidrofobisitas. Kemarin pada saat teori sudah saya jelaskan. Nah, di antara 8 sifat partikel itu nanti satu yang akan kita ambil, kemudian nanti akan kita praktekkan, yaitu ukuran partikel. Ya, jadi submateri teknologi partikel untuk praktikum itu adalah ukuran partikel. Untuk ya kembali lagi ke post-test ya. Jadi pretest itu ada pretest, ada post-test ya. Jadi pretest itu tes yang dikerjakan di awal ya. Jadi sebelum tutorial ya, sebelum tutorial daring itu dimulai, saudara sudah diwajibkan untuk mengerjakan soal. Ya, tapi karena ini baru pertama kali daring praktikum, jadi nanti tesnya di akhir. Jadi setelah tutorial ini selesai, nah, kalian baru boleh mengerjakan soal, itu namanya post-test. Ya. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa pre-test, bisa juga post-test. Ya, artinya nanti bisa mengerjakan soal di awal dulu, baru tutorial, atau tutorial dulu baru mengerjakan soal. Ya, nanti tergantung situasi dan kondisi. Tapi untuk pertama kali pada pagi hari ini, post-test saja. Ya. Baik, dua PPT yang sudah saya share di grup, di Google Classroom ya, sudah bisa kalian peroleh, bisa kalian dapatkan, sehingga nanti kalian bisa mempelajari, bisa membaca apa-apa yang akan saya sampaikan, akan saya berikan, ya, penjelasan-penjelasan yang tidak ada di slide, itu nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya, ditulis sendiri. Tapi secara garis besar, itu sama dengan apa yang tertulis ya pada PowerPoint. Baik, saya langsung buka saja. Yang PowerPoint yang pertama dulu. Bisa terlihat ya di tempat kalian ya PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi PowerPoint yang pertama itu isinya tentang materi praktikum ya. Jadi ini kan sebenarnya satu subchapter yang ada di buku petunjuk praktikum, kemudian saya rubah dalam bentuk PowerPoint saja. Oke, jadi materi yang pertama itu tentang teknologi partikel ya. Jadi materi besarnya itu tentang teknologi partikel, nah submaterinya itu nanti tentang ukuran partikel ya. Jadi saudara nanti bertugas untuk menentukan ukuran suatu partikel ya. Jadi nanti ada sampel yang kita berikan, kemudian nanti sampel itu dilakukan analisis ukuran partikel ya. Oke, tujuan dari praktikum teknologi partikel atau ukuran partikel adalah yang pertama, jadi nanti mahasiswa diharapkan nanti bisa atau mampu untuk dapat menentukan atau dapat memahami konsep dasar dari partikel ya. Jadi apa itu partikel, apa itu teknologi partikel ya. Kemudian sifat-sifat dari partikel itu apa saja ya, kalian nanti bisa tahu, bisa memahami ya, dan bisa menganalisis. Jadi yang namanya menganalisis itu levelnya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan mengetahui atau memahami ya. Jadi kalau berdasarkan tingkatan kemampuan akademis ya, yang paling rendah sekali itu adalah mampu memahami. Jadi memahami itu justru kalau untuk level perguruan tinggi atau S1 itu levelnya paling bawah. Jadi kalian nanti tidak hanya sekedar memahami itu hanya sekedar tahu saja, tapi lebih dari itu, yaitu mampu menganalisis. Jadi menganalisis itu
bisa memahami, bisa melakukan penentuan ya, jadi membuktikan ya konsep dasar teori partikel dan harus bisa mengaplikasikan nanti ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam bidang farmasi berarti nanti mengaplikasinya dalam produksi sediaan farmasi. Ya. Kemudian mampu menguraikan metode ukuran partikel ya. Jadi yang pertama dulu ya, jadi memahami, kemudian nanti bisa mengaplikasikan ya, konsep dasar partikel. Ya, yang tujuan yang kedua mampu menguraikan atau menganalisis. Jadi menguraikan, menganalisis itu levelnya sama ya. Metode-metode apa saja yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Ya, jadi saudara tidak hanya paham saja metodenya apa, tidak hanya sekedar hafal metode-metodenya apa yang digunakan, tapi saudara bisa melakukan analisis setiap metode itu apa keuntungan kelebihannya, kemudian bagaimana cara nanti menggunakan metode tersebut, dan data-data apa saja yang nanti bisa diperoleh sehingga nanti bisa digunakan untuk menentukan karakteristik suatu partikel. Ya, itu level menguraikan, menganalisis itu sama ya. Jadi tidak hanya sekedar hafal metodenya A, B, C hafal, tetapi juga harus tahu bagaimana karakteristik, sifat, keuntungan, kelebihan setiap metode. Kemudian berikutnya adalah mampu menggunakan alat ya, jadi mampu mengetahui komponen-komponen alatnya apa saja, bagian-bagian alatnya apa saja, ya, dan yang lebih penting lagi adalah bisa mengoperasikan alat tersebut untuk menentukan ukuran partikel. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah mengaplikasikan ya, jadi mampu menjelaskan, mampu menguraikan dan mengaplikasikan teknologi partikel dalam bidang farmasi, terutama nanti untuk ya pembuatan bentuk-bentuk sediaan farmasi. Ya, itu tujuannya. Kemudian teori dasarnya ini sudah ada, ya teori dasarnya agak panjang, tapi ini adalah konsep dasar ya, jadi teori yang melandasi kenapa dilakukan penentuan ukuran suatu partikel ya. Kalau pada teori kemarin sudah dijelaskan apa itu partikel, baik tinjauan partikel dalam bidang fisika kimia, dalam bidang farmasi, ya, kemudian sifat-sifat partikel itu apa saja, ya. Ya itu sebenarnya pada dasar teori ini itu hanya sekedar mengulangi saja, ya, mengulangi apa yang sudah diterima di teori, ya. Ya, sekedar mengingatkan saja, dalam bidang teknologi partikel itu ada di subdisiplin ilmu yang disebut dengan mikromimetik, itu ilmu yang mempelajari tentang ukuran suatu partikel yang dimensi ukuran partikel tersebut kecil. Nah, batasan kecil di sini itu bisa dalam batasan nanometer atau dalam mikron. Ya, nanti lebih spesifik lagi, ya lebih spesifik lagi kalau untuk partikel yang ukurannya nano nanti disebut dengan ya nanopartikel ya. Kemudian kalau yang ukuran partikelnya itu mikron ya itu nanti ilmunya adalah disebut dengan mikromimetik. Ya, jadi seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi partikel itu ternyata memiliki subdisiplin ilmu yang sangat spesifik, diantaranya adalah mikromimetik, kemudian nanopartikel, ya, nanomaterial dan sebagainya. Nah, salah satu kajian yang nanti akan diberikan atau akan dipraktekkan pada bulan Januari Februari nanti itu adalah dengan mikromimetik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang suatu partikel yang memiliki dimensi ukuran mikron, ya, disebut dengan mikromimetik. Nah, ini sekedar mengingatkan saja, partikel berdasarkan ukurannya, kemudian berdasarkan daya sebar setiap ukuran partikel tersebut itu nanti bisa diklasifikasikan menjadi berbagai macam kategori ya. Dulu pada saat praktikum sudah pada saat teori sudah saya jelaskan partikel berdasarkan ukurannya itu ada namanya fine, ada ultra fine, kemudian ada coarse, ada very coarse dan sebagainya. Ya.
Jadi ada partikel yang sangat kecil, ya nanti dimensinya itu adalah nanopartikel, kemudian ada mikron, ya ada partikel kasar, ada partikel sangat besar. Ya, ini juga sama ya, ini mengelompokkan partikel berdasarkan derajat ukurannya. Ya, ada ukurannya yang 0,511 mikron, ya ada 10 sampai 50 mikron. Nah, karena mikromeletik itu adalah ilmu yang mempelajari derajat ukuran dalam satuan mikron, maka yang ditampilkan pada tabel ini itu adalah pengelompokan partikel berdasarkan satuan mikron. Sedangkan yang ukurannya di bawah 1 mikron atau dalam dimensi nanopartikel itu tidak dikelompokkan di sini, ya nanti menjadi sub pokok bahasan tersendiri yang namanya nanopartikel. Jadi yang ditampilkan pada tabel di slide ini itu adalah pengelompokan partikel yang kategorinya dalam satuan mikron, ya dalam satuan mikron. Contohnya masih kayak suspensi emulsi, yaitu dimensi ukuran partikelnya itu antara setengah sampai 10 mikron, ya. Kemudian jadi dari atas ke bawah itu derajat ukurannya semakin besar, ya. Ada partikel yang sangat besar, ya seperti kayak kerikil, pasir, yaitu satuannya sudah lebih dari 1000 mikron, ya, bisa sampai milimeter, sehingga partikel tersebut bisa dilihat dengan menggunakan panca indera biasa. Ya, ini pengelompokan ukuran partikel, ya. Jadi partikel bisa dikelompokkan berdasarkan ukurannya, ya, berdasarkan homogenitas atau jarak antar partikel, ya. Di slide pada saat teori kemarin sudah saya jelaskan, ya, pengelompokan partikel, ya, berdasarkan ukuran dan berdasarkan distribusi ukurannya. Oke, seperti yang saya jelaskan pada teori kemarin, bahwa setiap partikel itu tidak tunggal, ya. Yang namanya partikel itu tidak tunggal. Ingat, partikel itu kan kemarin unit dasarnya kan atom, molekul, atau ion, ya. Jadi yang namanya partikel itu bukan berarti isinya hanya satu atom saja, atau satu molekul saja, atau satu ion saja. Itu tidak akan pernah kita jumpai suatu materi atau suatu benda atau suatu partikel itu kok isinya hanya satu atom saja, itu tidak akan mungkin. Pasti tersusun atau komposisinya itu pasti lebih dari, jangankan satu, ya, mungkin ada yang 1 juta atom atau 1 miliar molekul, ya. Pokoknya intinya setiap partikel atau materi atau benda itu pasti tersusun atas sekumpulan atom atau sekumpulan molekul atau sekumpulan ion, ya. Nah, itu nanti akan membentuk satu kesatuan partikel, satu kesatuan materi atau benda. Jadi pada hakikatnya suatu partikel itu adalah, ya, kumpulan-kumpulan atom, kumpulan-kumpulan molekul atau kumpulan-kumpulan ion yang membentuk satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja yang paling gampang, misalkan molekul air. Jadi yang namanya molekul air H2O itu kan isinya pasti lebih dari satu atom, kan? Ada atom H, ada atom O. Jadi yang namanya air itu tidak hanya H saja. Isinya tidak hanya atom hidrogen saja, isinya tidak hanya atom oksigen saja. Pasti di situ tersusun atas, ya, bisa tersusun atas lebih dari satu sekumpulan atom atau sekumpulan molekul. Ya. Nah, jadi atom hidrogen dengan atom oksigen nanti akan membentuk satu kesatuan, membentuk H2O. H2O molekul itu nanti akan berinteraksi dengan H2O yang lain, ya, dalam jumlah yang tidak terbatas. Nanti akan membentuk yang disebut dengan materi atau benda, yaitu air. Ya. Itu contohnya air saja. Ya. Misalkan molekul garam dapur kan tersusun atas atom Na dan Cl. Ya. Jadi kalau isinya hanya Na saja, ya tidak disebut dengan garam dapur. Atau kalau isinya hanya Cl saja, ya tidak disebut dengan garam dapur. Jadi yang namanya molekul partikel garam itu pasti isinya adalah, komponennya adalah sekumpulan atom Na dan sekumpulan atom Cl. Jadi membentuk satu kesatuan disebut dengan NaCl. Nah, NaCl nanti akan bergabung dengan NaCl yang lain, membentuk satu kesatuan sistem materi atau benda yang tidak terhingga, tidak terbatas jumlahnya. Ya, jadi sekali lagi, pada hakikatnya
suatu partikel itu adalah sekumpulan partikel yang membentuk satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh karena itu, sekumpulan partikel tadi otomatis memiliki sifat-sifat sebagai gabungan ya dari masing-masing sekumpulan atom atau molekul penyusunnya. Ya kan? Jadi kalau garam itu tersusun atas Na dan Cl, maka sifat dari garam tadi adalah sifat gabungan atau sifat kumpulan ya dari atom, sifat atom Na, sifat atom Cl. Ya kan? Jadi sekumpulan sifat itu merupakan hasil ya kolaborasi atau kombinasi dari sifat-sifat unsur-unsur penyusunnya. Ya. Oleh karena itu, sekumpulan partikel tadi otomatis akan memiliki ya sifat-sifat yang mewakili atau sebagai representatif dari unsur atau dari atom molekul penyusunnya itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam teknologi partikel, ya, sifat-sifat penyusun atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekumpulan partikel tadi itu bisa dikelompokkan menjadi dua sifat yang besar, artinya dua kelompok besar sifat ya. Yang pertama itu adalah bentuk dan luas permukaan. Ya, jadi ini mengulangi kembali penjelasan teori farmasi fisik yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Jadi ada dua sifat sekumpulan partikel, yang pertama adalah bentuk dan luas permukaan. Ya, jadi sekumpulan partikel tadi akan memiliki bentuk dan luas permukaan. Yang kedua, partikel tadi akan memiliki ukuran, akan memiliki kisaran ukuran, akan memiliki jumlah atau berat partikel. Ya, ini adalah sifat dasar ya. Jadi sifat yang paling mendasar dari suatu partikel itu pasti partikel itu memiliki ukuran. Ya kan? Nah, karena partikel itu tidak hanya satu partikel saja, terdiri atas sekumpulan partikel, maka ukuran antara satu partikel dengan partikel lain itu mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda. Nah, jika ukurannya itu berbeda, nanti akan membentuk yang namanya distribusi ukuran atau disebut dengan kisaran ukuran. Contoh saja di kelas B ini, pasti setiap individu itu memiliki berat badan atau memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Tidak mungkin tinggi badannya sama semua. Tidak mungkin ukuran sepatunya sama semua. Tidak mungkin berat badannya sama semua. Pasti semua individu di dalam kelompok B ini akan memiliki sifat-sifat yang mewakili dari setiap personal individu. Kan ada yang berat badannya 50 kg, ada yang 65 kg. Nah, perbedaan sifat yang dimiliki oleh setiap individu di dalam sekumpulan partikel atau perbedaan individu tinggi badan atau berat badan di kelompok B nanti, itu nanti akan membentuk yang namanya distribusi ukuran. Nah, ukuran apa? Distribusi ukuran sepatu. Berarti setiap individu di dalam kelompok B ini memiliki ukuran sepatu yang berbeda-beda. Distribusi tinggi badan, berarti setiap individu di dalam kelompok B ini memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Kisaran atau distribusi berat badan, berarti semua individu yang ada di dalam kelompok B ini memiliki berat badan yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan menciptakan kisaran ukuran, ya. Oke, sifat yang lain lagi itu adalah jumlah atau berat, ya kan? Jumlah atau berat. Berat itu biasanya dimiliki oleh partikel yang padat atau liquid, ya. Gas juga bisa, ya. Gas ini juga memiliki dimensi berat. Tapi jelas ada dimensi berat tetapi sangat ringan ya dibandingkan dengan partikel yang bentuknya padat atau liquid. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah memiliki jumlah. Dan pasti entah itu partikel yang bentuknya padat, entah itu partikel yang bentuknya liquid atau gas, pasti di situ ada yang namanya jumlah. Kenapa? Karena ya tadi konsep dasar atau pada hakikatnya partikel itu isinya tidak hanya satu partikel itu satu aja, tidak, pasti terdiri atas sekumpulan partikel. Nah, sekumpulan itu kan bisa dihitung jumlahnya, ya. Berarti setiap sekumpulan partikel itu pasti memiliki jumlah, ya kan? Kelompok B ini itu kan tersusun atas individu-individu, ya. Ada yang namanya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Berarti
kelompok B teori Prating Parves ini itu kan isinya tidak hanya satu mahasiswa. Yang namanya kelompok itu berarti tidak hanya tersusun atas satu individu saja, kan tersusun atas satu individu yang lain. Nah, maka akan memberikan sifat yang namanya jumlah. Ya, jadi poin pentingnya di sini adalah partikel itu sifatnya atau tidak tunggal ya. Partikel itu pasti tersusun atas sekumpulan partikel. Nah, sekumpulan partikel itu akan memberikan dua sifat yang paling fundamental. Yang pertama adalah bentuk dan luas permukaan, yang kedua adalah kisaran ukuran, jumlah, dan berat. Ya. Oke, ini konsep dasarnya harus kalian pahami dulu ya. Jadi bentuk dan luas permukaan, kemudian kisaran ukuran, jumlah, dan berat. Nah, dua sifat paling fundamental dari partikel inilah sebenarnya materi yang akan dipraktekkan pada percobaan teknologi partikel pada bulan Januari dan Februari yang akan datang. Ya, jadi menentukan dua sifat utama dari partikel, apakah bentuk dan luasnya, atau kisaran ukuran dan jumlah atau beratnya. Nah, dari dua sifat yang fundamental ini, nanti kita pilih salah satu dulu saja. Ya, nanti kita akan menentukan ukuran, ya, distribusi ukuran, kemudian jumlah atau beratnya dari partikel. Ya, sedangkan yang bentuk dan luas permukaan nanti kita lakukan percobaan pada yang berikutnya. Jadi materi teknologi partikel, ya, materi praktikum teknologi partikel itu intinya itu adalah nanti mengukur atau menentukan ukuran dari suatu partikel, ya, kemudian menentukan distribusi dari partikel, kemudian menentukan jumlah atau berat partikel. Oke, untuk menentukan ukuran, untuk menentukan kisaran ukuran, dan untuk menentukan jumlah atau berat partikel, kita membutuhkan suatu metode peralatan, ya. Metode peralatan itu wajib ada, ya. Kalau tidak, ya kita tidak bisa menentukan ukuran partikel. Ya, oleh karena itu, ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran suatu partikel, mulai dari metode yang mudah, murah, sederhana, sampai metode yang cara mengoperasikannya itu sulit, rumit, butuh keahlian, butuh kompetensi khusus. Ya. Jadi berdasarkan kemudahan di dalam mengoperasikan, ya nanti ada metode yang mudah, ya ada metode sederhana, sampai ada metode yang rumit. Kan? Ini beberapa metode-metode yang sering digunakan, ya. Ada metode pengayakan, ada namanya shifting analysis, berarti nanti menggunakan metode ayakan, ya, seperti pengayakan yang mungkin pernah kalian lihat ya di rumah. Kalau misalkan mak kalian di rumah itu membuat kue, kemudian tepungnya itu supaya lembut, itu nanti biasa kadang-kadang diayak lah, kira-kira seperti itulah ya, menggunakan metode ayakan. Tetapi nanti ayakannya tidak sembarang ayakan, ya, nanti menggunakan ayakan yang terkalibrasi. Ya. Kemudian metode sedimentasi, ya, pada saat kita membahas diameter ekuivalen sferis, metode Stokes. Nah, ini metode sedimentasi itu adalah metode Stokes, ya. Jadi menggunakan prinsip hukum Stokes. Kemudian metode mikroskop optis atau disebut dengan metode mikrometer. Ya, nanti metode mikroskopis optis ini nanti yang akan dicobakan, ya, pada praktikum, karena relatif mudah, relatif sederhana, ya, metode mikroskop. Kemudian mikroskop elektron, ini sama-sama menggunakan mikroskop, tetapi bedanya kalau mikroskopi optis itu energinya itu menggunakan sumber cahaya lampu, tapi kalau mikroskop elektron sebagai sumber energi untuk melihat partikel itu menggunakan, ya, radiasi elektromagnetik dari elektron, dan kita tidak punya alatnya, ya. Ini alatnya memang sangat mahal sekali dan butuh keterampilan khusus, ya. Kemudian metode laser difraksi, LD atau metode photon coronation spectroscopy. Metode LD, PCS ini biasanya metode yang spesifik untuk mengukur partikel yang kecil. Kecil di sini batasannya adalah partikel yang ukurannya nanometer. Ya, yang nanometer. Kalau yang mikron sudah tidak bisa terlalu besar, ya, terlalu gede ukurannya, sehingga ya sebenarnya bisa, tapi tidak spesifik. Ya, jadi
LD dan PCS ini spesifik untuk partikel-partikel yang sangat kecil sekali, biasanya dimensinya adalah dimensi nanometer. Ya kita belum punya alatnya, yang LD, PCS kita belum punya alatnya, SEMTEM kita belum punya alatnya. Ya, jadi nanti yang memungkinkan untuk dilakukan percobaan di laboratorium itu adalah dengan menggunakan metode ayakan, ya, semi analisis, metode mikroskopis optis atau metode mikrometer. Ya. Setiap metode ini otomatis memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, memiliki keuntungan dan kelebihan, dan memiliki spesifikasi di dalam penentuan ukuran partikel. Ya, misalkan kayak mikroskop elektron, SEM dan TEM, selain dia menentukan ukuran partikel, bisa juga digunakan untuk melihat bentuk partikelnya. Ya, jadi melihat bagaimana morfologi atau bentuk partikel itu seperti apa bentuknya, ya. Bisa juga digunakan untuk menentukan ukurannya. Ya. Kemudian mikroskop optis, mikroskop, ya, metode mikroskop itu bisa digunakan untuk menentukan bentuk dan ukuran. Kalau metode sedimentasi, metode ayakan, metode pengayakan itu metode yang hanya bisa melihat ukuran, tetapi tidak bisa melihat bentuknya. Ya, metode ayakan itu bisa bisa menentukan berat atau jumlah. Ya, metode ayakan itu bisa menentukan berat atau jumlah, tapi tidak bisa menentukan bentuknya. Ya. Jadi keunggulan metode ayakan itu bisa melihat atau mengetahui jumlah atau berat partikel, ya, bisa mengetahui ukurannya, tetapi tidak bisa melihat bentuknya. Metode sedimentasi juga sama, ya. Ini bisa untuk melihat ukuran, tetapi tidak bisa melihat bentuk, tidak bisa melihat jumlah, dan tidak bisa melihat berat partikel. Mikroskop optis, mikroskop elektron tadi, ya, keuntungannya bisa melihat bentuk partikel, ya, bisa melihat ukurannya. Kemudian metode LD, metode PCS, ini metode yang spesifik untuk partikel-partikel yang berdimensi nano, ya, nanometer. Tidak bisa melihat bentuknya, tetapi bisa mengukur partikel yang sangat kecil, ya, berdimensi nano dengan sangat akurat sekali, ya, sangat presisi. Hingga banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian yang berbasis nanopartikel. Oke, metode ayakan, metode nanti yang akan menjadi metode yang digunakan itu adalah metode ayakan, ya. Jadi nanti pada Januari Februari nanti metode yang digunakan kita menggunakan metode yang sederhana, ya, yang mudah dulu. Yang pertama adalah metode ayakan. Ya. Ya, prinsipnya seperti kalian ngayak di rumah itu, ya, nanti ada sejumlah partikel yang ditaruh di atas ayakan, kemudian nanti dilakukan proses pengayakan. Ini metode yang konvensional, mudah, murah, ya kan, bisa dikerjakan oleh siapapun, tidak butuh keahlian atau kompetensi khusus, ya. Cuma ayakan yang digunakan itu tidak boleh sembarang ayakan, ya. Ayakannya itu harus ayakan yang terkalibrasi, ya. Jadi jumlah ayakannya itu harus diketahui dengan jelas, ukuran setiap lubang ayakan juga harus diketahui. Jadi tidak sembarang ayakan, ya, digunakan. Oke, itu metode ayakan, ya. Tadi salah satu keuntungan metode ayakan mudah, murah, ya, sederhana, bisa dioperasikan oleh siapapun tanpa butuh keterampilan khusus, tetapi sayangnya metode ini hanya bisa untuk menentukan, ya, jumlah, berat, ukuran, tetapi tidak bisa digunakan untuk melihat bentuk dari partikel. Kemudian kelemahan lain metode ayakan ini tidak cocok untuk serbu-serbu yang sifatnya memiliki muatan elektrostatis. Ya, kemarin pada saat teori sudah saya singgung sebentar, ya. Salah satu sifat dari partikel itu adalah muatan elektrostatis, yaitu partikel-partikel yang cenderung akan melepaskan ion, baik dalam ion negatif atau positif, sehingga nanti bisa memberikan potensi muatan arus listrik pada bagian permukaannya. Ya. Jadi metode ayakan itu tidak cocok kalau digunakan untuk serbu-serbu yang sifatnya itu memiliki muatan elektrostatis.
Ya, contohnya kayak seperti sebuah obat golongan sulfa. Ya, obat-obat golongan sulfa itu adalah obat yang memiliki muatan elektrostatis. Jadi kalau diayak, ya, diayak itu nanti serbuknya akan loncat-loncat sendiri ya. Jadi nanti kalau kalian ayak, serbuknya itu nanti akan berhamburan sendiri, berterbangan sendiri. Itu kan apa? Karena adanya potensial muatan elektrostatis sebagai akibat adanya gesekan antara partikel obat dengan partikel obat atau antara partikel obat dengan dinding wadahnya. Nanti akan menimbulkan kesulitan sendiri di dalam proses pengayakan kalau muatan elektrostatisnya itu muncul. Ya, jadi metode ayakan tidak cocok digunakan untuk serbuk obat yang memiliki muatan elektrostatis. Ya, ini kelemahannya, ya, metode ayakan. Ya, kemudian apa pentingnya mempelajari mikromagnetik? Ya, jadi apa pentingnya kita mempelajari mikromagnetik? Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui sifat fisika kimia dari partikel. Kalau kita kaitkan dengan obat ya, berarti mengetahui sifat fisika kimia dari partikel obat sebelum partikel obat tersebut nanti akan dibuat atau diformulasi menjadi persediaan obat. Ya, kemudian ukuran partikel, ya, jadi mikromagnetik atau ukuran bentuk jumlah partikel itu nanti akan mempengaruhi pelepasan obat. Ya, jadi obat itu nanti akan dilepaskan baik atau tidak, ya, akan dilepaskan melalui penghantaran sistem mana, itu nanti salah satu faktor yang berpengaruh itu adalah ya mikromagnetik obat tersebut atau ukuran bentuk jumlah dari obat tersebut. Kemudian membantu para ahli farmasi nanti di dalam merancang formula ya untuk penelitian obat. Ya, jadi dengan mengetahui ukuran partikel, ya, dengan mengetahui sifat-sifat partikel, nanti akan bisa digunakan untuk menentukan kira-kira suatu obat itu bisa dibuat menjadi bentuk sediaan apa, apakah emulsi, suspensi, atau tablet, kaplet. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan mengetahui ukuran partikel atau mikromagnetik, kita bisa mengetahui derajat atau tingkat stabilitas suatu obat. Ya, apakah obat itu stabil atau tidak dengan adanya kondisi penyimpanan, stabil atau tidak dengan adanya suhu, kelembaban, dan sebagainya, itu bisa kita ketahui dari karakteristik atau sifat dari partikel itu sendiri. Ada obat-obat yang apabila terekspos oleh cahaya matahari dia akan rusak, ada obat-obat yang apabila terekspos oleh kelembaban dia akan rusak. Ya, dengan mengetahui derajat ukuran atau mikromagnetik suatu partikel obat, nanti kita bisa memprediksi, bisa menentukan, dan sekaligus nanti bisa memecahkan solusi-solusi yang berhubungan dengan derajat ketidakstabilan suatu obat. Ya, itu ringkasan dari dasar teori ya. Nanti untuk alat dan bahan yang digunakan, karena kita menggunakan metode mikroskop atau mikrometer, ya kita nanti butuh media atau alat yang namanya mikroskop, ya, bisa binokuler atau trinokuler. Syukur-syukur nanti mikroskopnya itu bisa diproyeksikan dalam suatu layar sehingga nanti bisa melihat, bisa mengukur, bisa menghitung ya partikel dengan melihat ya kayak di TV itu ya, jadi ada layar monitor TV-nya sehingga nanti bisa kelihatan dengan jelas. Ya, kemudian ada yang namanya mikrometer. Mikrometer itu untuk mengukur partikel. Kalau mikroskop itu sebagai alat bantu untuk melihat ya, bentuk partikel. Tapi kalau mikrometer itu nanti yang justru digunakan untuk mengukur partikel, itu mikrometer. Ya, kemudian nanti butuh objek kelas di kelas, kemudian butuh neraca, ya, karena nanti akan ada kombinasi metode antara metode mikroskop dengan ayakan. Kemudian sampelnya nanti kita sediakan dalam bentuk obat, misalkan bisa suspensi paracetamol atau serbuk paracetamol atau serbuk yang lain. Ya, nanti kita sediakan bahannya. Oke, ini adalah prosedur percobaan ya. Jadi nanti di dalam memulai penentuan suatu ukuran partikel, nanti akan ada prosedur atau langkah-langkah pendahuluan dulu yang harus dikerjakan ya. Jadi agak panjang prosesnya ya, sampai nanti kalian bisa mengetahui ukuran partikel itu butuh
persiapan-persiapan dulu ya. Di antaranya yang pertama adalah kalibrasi skala okuler ya. Jadi nanti sebelum ya ini untuk metode mikroskop dulu ya. Untuk metode mikroskop, jadi metode mikrometer dengan menggunakan bantuan alat mikroskop. Nanti tidak serta-merta misalkan kita ngambil sampel kemudian kita lihat di bawah mikroskop langsung terbaca ukurannya, tidak ya. Nanti butuh persiapan-persiapan yang agak lumayan panjang sebelum nanti bisa mengukur ukuran partikel. Nah, persiapan-persiapannya apa? Yang pertama adalah namanya kalibrasi ya. Jadi nanti kalian harus melakukan kalibrasi dulu skala okuler dengan mikrometer ya. Jadi kalau kalian lihat nanti ada slide-nya ya. Ada slide gambarnya, nanti bisa kelihatan lebih jelas lagi. Jadi yang pertama persiapan yang harus kalian lakukan dulu adalah kalibrasi dulu ya. Jadi kalibrasi skala okuler. Kalau kalian masih ingat mungkin di SMA atau SMP, mikroskop itu kan ada dua lensa ya, ada namanya lensa objektif, ada namanya lensa okuler. Nah, nanti kalibrasinya dilakukan pada skala okuler ya, pada lensa okuler itu dikalibrasi. Ya. Apa tujuan kalibrasi? Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya ya dari mikrometer yang ada di lensa okuler. Kemudian yang kedua, persiapan berikutnya adalah menyiapkan sampel dulu. Jadi sampel-sampel yang mau diukur nanti disiapkan dulu. Kalau itu harus dibuat sendiri ya harus dibuat dulu ya. Kalau itu sudah ada, sudah dibuatkan sih lebih bagus ya. Tapi kalau harus kalian buat sendiri ya berarti nanti harus disiapkan dulu sampelnya. Itu persiapan nomor 2. Kemudian persiapan nomor 3, pastikan dulu apakah sampel yang akan kalian ukur itu jenisnya adalah monodisper atau polydisper ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu sampel yang kalian nanti ukur itu jenisnya adalah sampel yang monodisper atau polydisper. Monodisper itu adalah sampel yang memiliki ukuran yang sama, itu seperti monodisper. Sedangkan polydisper itu adalah sampel yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, jadi monodisper itu ya sampel yang memiliki ukuran yang sama. Jadi semua sampel, semua partikel ya, semua partikel itu memiliki ukuran yang sama semua. Jadi kalau 1 mikron semua. Jadi di situ tidak ada partikel yang ukurannya berbeda. Ya, jadi sama semua disebut dengan monodisper. Tapi kalau polydisper, ya partikel yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, kalian harus tahu dulu ya, apakah sampelnya itu nanti monodisper atau polydisper. Kenapa? Karena jenis sampel monodisper atau polydisper itu nanti akan menentukan jumlah partikel yang harus kalian cari. Ya, jadi apakah sampelnya monodisper atau polydisper itu nanti akan digunakan untuk menentukan jumlah minimal partikel yang harus kalian gunakan itu berapa. Ya. Kalau sampelnya itu monodisper, ya, jadi monodisper itu sampelnya sama, maka nanti jumlah partikel yang kalian harus cari ukurannya yang bisa mewakili keseluruhan sistem sampel ya, mungkin cukup 50 partikel atau 100 partikel. Tapi kalau nanti sampel polydisper, jadi partikel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, maka minimal 1000 partikel yang harus kalian cari. Ya. Jadi dalam sekumpulan sampel itu nanti kalian harus menghitung satu-satu partikel minimal harus 1000. Jadi tidak boleh kurang dari 1000. Nah, itu hitungan secara statistik untuk partikel yang polydisper itu ya, harus lebih dari 1000 partikel. Ya, maka kalian harus tahu dulu apakah sampelnya monodisper atau polydisper. Kemudian persiapan berikutnya adalah melakukan grouping, ya, jadi mengelompokkan partikel. Jadi kan partikel itu kan tidak tunggal ya, partikel itu kan tersusun atas kumpulan-kumpulan partikel yang mungkin sifatnya bisa polydisper atau monodisper. Ya, maka partikel itu nanti dikelompokkan berdasarkan kelasnya atau berdasarkan ukurannya. Ya, jadi nanti dibuat pengelompokan partikel berdasarkan ukurannya. Nah, setelah partikel nanti dikelompokkan berdasarkan ukurannya, baru nanti kalian mengukur, ya, mencari partikel
berdasarkan kelompok ukurannya. Kalau partikel nanti sifatnya monodispers, ya, monodispers, jadi partikel itu memiliki ukuran yang sama, maka kalian boleh mencari partikel jumlahnya kurang dari 1000. Ya bisa 50, bisa 100, bisa 200, pokoknya di bawah 1000. Tapi kalau nanti sampelnya itu polydispers, maka minimal jumlah sampel yang harus kalian cari itu jumlahnya adalah 1000. Jadi 1000 partikel yang harus kalian cari nanti, harus kalian ukur, ya. Jumlahnya adalah 1000 partikel. Nah, karena partikel-partikel ini umumnya adalah partikel yang dimensinya itu kecil, maka kita tidak bisa mencari 1000 partikel dengan menggunakan mata biasa, tidak bisa. Kita butuh alat yang namanya mikroskop, ya kan? Jadi alat bantu mikroskop di sini nanti digunakan untuk melihat, ya, mencari partikel yang, ya, kalau polydisper ya jumlahnya harus lebih dari 1000. Ya, jadi 1000 partikel B itu nanti harus kalian lihat, harus kalian cari, ya, dengan bantuan alat mikroskop. Tidak bisa kalian mengambil serbuk kemudian kalian hitung satu-satu partikelnya, tidak mungkin bisa. Maka kita butuh alat bantu yang namanya mikroskop. Oleh karena itu namanya metode disebut dengan menggunakan metode mikroskop mikrometer. Oke, setelah kalian mencari partikel, taruhlah misalkan jumlahnya lebih dari 1000, atau kalau monodisper kurang dari 1000, nanti baru kalian membuat, ya, yang namanya kurva distribusi partikel, ya. Jadi nanti partikel nanti dibuat kurvanya, ukurannya sekian itu ada berapa jumlahnya, ukurannya sekian berapa jumlahnya, ya. Kemudian menghitung diameter partikel, ya. Jadi setiap partikel itu memiliki dimensi ukuran, ya, memiliki dimensi bentuk jumlah. Nah, dalam ilmu mikrokinetik, dimensi partikel ukuran bentuk jumlah itu nanti dibuat dalam suatu rumus matematis, ya, yang disebut dengan diameter statistik. Nah, ini. Jadi ada 6 parameter ukuran suatu partikel berdasarkan, ya, diameter statistiknya. Nanti ada panjang. Ya, jadi ada panjang partikel, itu rumusnya ini, ya, disingkat dengan DLN. Ya, diameter, length number mean, L itu length panjang, ya. Permukaan, ya, jadi diameter permukaan atau disebut dengan diameter surface number, ya, diameter permukaan, S itu surface, ya, permukaan. Kemudian volume, V, dVn, berarti diameter volume, ini rumusnya. Kemudian permukaan panjang atau panjang berat, ya, disingkat dengan DSL, ini rumusnya. Kemudian volume permukaan atau permukaan berat disingkat dengan dVs, ya, ini ada persamaan matematisnya. Volume berat atau berat volume atau dVw, itu ada rumusnya. Ya, jadi nanti setelah kalian tahu distribusi ukuran dan jumlah partikel, nanti kemudian mencari yang namanya diameter statistik partikel. Ya, ada 6, nanti tinggal dimasukkan ke rumus di sini, nanti dihitung, ya, berapa panjang partikelnya, berapa permukaannya, berapa volumenya. Oke, itu untuk metode mikroskop. Nanti saya pada slide yang kedua, ya, nanti biar lebih betul. Oke, kemudian berikutnya adalah metode ayakan. Ya, ini ada 2 metode. Metode ayakan, ya. Metode ayakan berarti nanti menggunakan alat bantu ayakan, kan? Jadi nanti ayakan nanti, tapi ingat ya, ayakan di sini itu adalah ayakan yang sudah terstandarisasi, ya. Ya, ini menggunakan ayakan yang sudah terstandarisasi. Yang dimaksud dengan terstandarisasi itu adalah ayakan yang sudah diketahui jumlah lubang ayakannya berapa dan ukuran setiap lubang ayakan itu berapa, itu sudah diketahui. Jadi tidak asal menggunakan ayakan. Ya, jadi siapkan nanti ayakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang nanti ayakannya itu bisa jumlahnya bisa bervariasi, ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan 4 atau 5 atau 6 seri ayakan. Dan nanti disiapkan, ya, mulai dari penutup ayakan sampai nanti penampung serbuk paling bawah itu juga disiapkan. Setiap ayakan yang digunakan itu harus dalam keadaan kondisi bersih, ya, kondisi bersih, kering, ya, tidak boleh ada serbuk sama sekali. Nah, ini
teknisnya nanti di dalam membersihkan ayakan tidak boleh dilap, ditekan dengan menggunakan kuas atau menggunakan kain, ya, tidak boleh. Karena itu nanti akan menyebabkan ya ini keregangan kawat ayakan itu menjadi lentur atau menjadi kendor, sehingga adanya tekanan dengan ditekan misalkan menggunakan kuas atau menggunakan dilap dengan menggunakan kain, itu dikhawatirkan nanti akan menyebabkan ya kekuatan regangan ayakan pada ya, lubang ayakan itu nanti akan berubah, sehingga tidak boleh membersihkan ayakan dengan jalan menggunakan kuas atau menggunakan kain. Itu menggunakan dust vacuum cleaner. Jadi nanti serbuk-serbuk yang nempel di ayakan nanti disedot ya dengan menggunakan dust vacuum cleaner. Kemudian ayakan nanti disusun bertingkat ya. Ayakan nanti disusun bertingkat sesuai dengan standar lubang ayakan. Ya nanti saya perlihatkan gambarnya bagaimana ya. Ayakan disusun urut dari atas ke bawah dengan semakin besar nomor ayakan. Jadi ayakan-ayakan yang nanti kalian gunakan itu disusun bertingkat-tingkat. Ya. Nah, cara menyusunnya urut dari atas ke bawah itu semakin besar nomor ayakan. Setiap ayakan yang terstandarisasi itu memiliki nomor ayakan. Ya, kalian sudah tahu lah ya yang dulu sekolah di SMF atau di SMK Farmasi atau bahkan mungkin di sekolah umum yang semester 1 kemarin mungkin sudah pernah praktek farmasetik ya, itu sudah tahu lah bahwa setiap ayakan itu pasti memiliki nomor ayakan ya. Nomor ayakan kan menentukan jumlah lubang ayakan. Nah, ayakan-ayakan yang ada nomornya tadi nanti disusun bertingkat dari atas ke bawah dengan semakin besar nomor ayakan. Kemudian setelah ayakan nanti disusun bertingkat, kemudian nanti dimasukkan serbuk yang akan ditentukan atau akan diukur ukurannya. Ya, bisa 25 sampai 100 gram. Ya. Jadi nanti ditimbang, disiapkan serbuk dengan bobot antara 25 sampai 100 gram. Ya, nanti disiapkan serbuknya, ditimbang dulu ya. Kemudian sebelum serbuk nanti dimasukkan ke dalam ayakan ya, setiap ayakan plus tutupnya nanti ditimbang satu persatu ya. Jadi setelah ayakan itu nanti dibersihkan dengan menggunakan dust vacuum cleaner ya, sebelum nanti disusun berseri dari atas ke bawah, nanti setiap ayakan nanti ditimbang dulu bobotnya berapa ya. Jadi setiap seri ayakan nanti ditimbang satu persatu dalam keadaan kosong, kering ya. Itu ditimbang bobotnya berapa, nanti dicatat. Kemudian setelah seri ayakan nanti ditimbang, ya dicatat masing-masing nomor ayakan bobotnya berapa, baru nanti kalian susun bertingkat, ya. Jadi nanti disusun bertingkat. Setelah disusun bertingkat, kemudian nanti masukkan serbuk ke dalam ayakan yang paling atas. Nah, untuk menggoyangkan, untuk melakukan pengayakan, ya kan, itu tidak mungkin kalian nanti goyang dengan menggunakan tangan. Ya, nanti kita butuh alat yang namanya shaker, shift shaker. Jadi alat khusus untuk menggoyang ayakan yang bisa di setel atau bisa disetting, kekuatan penggoyangannya berapa, lama waktunya berapa. Jadi nanti menggunakan shift shaker ya. Cara menggoyangkan ayakan itu tidak menggunakan tangan ya. Menggunakan alat yang namanya shift shaker ya. Jadi seri lubang ayakan nanti disusun pada shift shaker ya, kemudian serbuk nanti dimasukkan ke dalam ayakan yang paling atas, kemudian ditutup pancinya, nanti alat dijalankan ya selama 5 menit. Jadi nanti dia akan ngayas secara otomatis ya selama 5 menit. Nah, selama proses penggoyangan atau pengayakan, nanti kan serbuk nanti akan ya terayak sesuai dengan derajat ukurannya. Oke, setelah 5 menit proses pengayakan selesai, ya kan, serbuk yang tertampung atau tertahan pada setiap ayakan nanti ditimbang bobotnya. Ya, jadi serbuk yang tertampung pada setiap ayakan nanti dikumpulkan atau ditimbang.
Nah, cara nimbangnya yang paling cepat gimana? Yang paling cepat itu ya saudara nggak usah ngambil serbuknya, ya kan? Jadi nanti ayakan yang sudah ada serbuk tertinggal di bagian dalam ayakan itu nanti langsung ditimbang saja, ya kan? Jadi serbuk plus ayakan itu nanti ditimbang. Nah, nanti bobot serbuknya berapa ya nanti tinggal dikurangi saja. Tadi di depan kan kalian sudah nimbang ayakan kosong, ya kan? Nah, sekarang ayakan plus serbuk ditimbang bobotnya berapa. Nah, nanti baru bisa diketahui bobot serbuknya berapa ya tinggal dikurangi saja kan. Jadi ayakan plus serbuk dikurangi ayakan kosong. Nah, nanti ketemu bobot serbuknya yang tertinggal di ayakan itu berapa. Ya, itu nanti lebih cepat, lebih simpel. Ya. Oke, jadi nanti serbuk yang tertinggal di setiap ayakan nanti dihitung bobotnya berapa. Ya, berapa gram. Ya, kemudian kalau sudah ditimbang bobotnya berapa gram, ya, kemudian dilakukan penentuan jumlah total serbuk yang tertampung berapa, kemudian jumlah serbuk yang lolos berapa, jumlah serbuk yang tertampung di setiap ayakan berapa gram, berapa persen, ya nanti dibuat dalam tabel. Nah, ini ada penentuan titik akhir. Jadi pengambilan keputusan metode ayakan ya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5 2014 ya. Jadi nanti setiap ayakan harus ditimbang bobotnya satu persatu ya, dan selisihnya tidak boleh lebih dari 5%. Artinya selisih bobot antara satu ayakan dengan ayakan lain itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya, jadi bobotnya itu harus seragam, harus sama. Ini ayakan kosongnya ya. Ya, kemudian jumlah hasil pengayakan kurang dari 5% dari berat total serbuk, maka titik akhir untuk pengayakan meningkat dengan beban bobot tidak lebih dari 20% dari berat sebelum pada pengayakan. Jadi begini maksudnya, ya kan? Jadi bobot serbuk yang ditimbang setelah pengayakan itu tidak boleh berkurang bobotnya ya dari 5%. Ya. Jadi tidak boleh berkurang dari 5%. Jadi maksimal 5% pengurangannya, tidak boleh lebih dari 5%. Jadi bobot serbuk ya kan yang kalian masukkan ke dalam ayakan, kemudian dilakukan proses pengayakan, kan, itu tidak boleh berkurang ya bobotnya itu lebih dari 5%. Jadi ketika kalian memasukkan serbuk jumlahnya 25 gram, maka nanti di akhir proses pengayakan ya tidak boleh berkurang lebih dari 5%-nya. Ya kan? Boleh berkurang, tetapi tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Nanti kalau lebih dari 5% harus diulangi proses pengayakannya. Ya. Apakah mungkin serbuknya nanti bisa berkurang? Mungkin saja. Ya kan? Jadi pada saat proses pengayakan, mungkin pada saat nutup ayakannya tidak kenceng, ya kan? Nanti akan ada serbuk yang keluar dari ayakan, keluar. Ya, akhirnya apa? Mengurangi bobot. Jadi nanti pada saat proses pengayakan memang betul-betul harus dilihat apakah susunan ayakannya sudah betul, setiap ayakan tidak ada celah atau lubang yang bisa memungkinkan serbuk untuk keluar, ya maka nanti harus dicek betul. Nanti kalau lebih dari 5% ya harus diulangi. Jadi kalau misalkan jumlah bobot serbuk akhirnya kok berkurang lebih dari 5%, ya nanti harus diulangi lagi prosesnya. Ya, jadi apabila lebih dari 5% atau bahkan lebih dari 50% ya, ternyata misalkan jumlah serbuk yang digunakan untuk pengayakan 25 gram, ternyata setelah di akhir pengayakan kok tinggal 12,5 gram. Jadi yang 12,5 gramnya itu hilang. Nah, itu nanti harus diulangi lagi dari awal. Ya, harus diulangi terus sampai nanti bobot yang tertampung itu kalau hilang, kalau berkurang itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya, itu untuk metode ayakan. Ini metodenya sangat mudah sederhana, cuma memang di situ ada terkait dengan kondisi teknis-teknis ya, yang kadang-kadang kalau tidak jeli itu nanti bisa menyebabkan ya prosesnya nanti diulang-ulang ya, terutama serbuk yang keluar atau yang hilang tadi ya, itu harus diminimalkan.
yaitu titik akhir untuk metode Ayakan. Ya, baik, sekarang saya masuk ke slide berikutnya aja yang terkait dengan teknis. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, materi atom udah. Kemudian ya ini tadi ukuran, bentuk, ini metode-metode yang sering digunakan, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang metode mikroskop ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan teknisnya ya untuk metode mikroskop. Jadi nanti untuk metode mikroskop kita butuh alat yang namanya mikroskop. Ya, bisa mikroskop monokuler atau binokuler. Jadi ada satu lubang, ada satu lensa okuler itu monokuler, ada dua lensa okuler ya. Yang okuler itu lensa yang berhubungan dengan mata ya. Nanti kan kita melihat partikel yang ada di bawah kan dengan melihat lensa okuler di sini ya. Jadi kita butuh alat yang namanya mikroskop ya. Kalau nggak ada mikroskop ya nggak bisa mengukur partikel. Kemudian kalau ayakan ya kita butuh namanya ayakan ya, satu seri ayakan seperti ini. Jadi nanti ada tutupnya ya, ada penampung bagian bawah ya. Ayakan yang digunakan itu harus ayakan terkalibrasi ya. Jadi jumlah lubang ayakan itu diketahui jumlahnya berapa, dan setiap lubang dalam ayakan itu harus diketahui ukurannya berapa ya. Itu harus diketahui. Kalian boleh nanti mencari ya via Google search, nanti mencari standar lubang ayakan ya. Nanti ada penjelasan, ada standar untuk lubang ayakan itu berapa ya. Standar ayakan itu kalau menurut American Standard itu apa saja ya, nomornya, dan setiap nomor itu berapa ukurannya itu ada ya. Jadi untuk metode ayakan kita butuh satu set atau satu seri ayakan ya, di mana setiap ayakan itu harus sudah terkalibrasi jumlah lubang ayakannya dan ukuran setiap lubang ayakan. Nah, nanti susunan ayakannya seperti ini ya. Jadi nanti disusun bertingkat mulai dari atas ke bawah, itu semakin besar nomor ayakan ya. Jadi disusun bertingkat seperti ini. Jadi namanya shift shaker ya. Jadi nanti pada saat goyang, pada saat melakukan pengayakan sudah menggunakan tangan, tapi menggunakan alat khusus ya, sehingga nanti kalian tidak capek ya. Kalau menggunakan tangan ya jelas nanti bisa ya, karena jumlah atau bobot dari ayakan itu semakin banyak, seri ayakan yang kalian gunakan kan semakin berat. Tidak mungkin menggunakan tangan, jadi menggunakan shift shaker. Nah, ini kalau untuk menggunakan metode sedimentasi ya, metode Stokes. Tapi ini tidak kita coba, kita tidak lakukan di lab. Kita punya alatnya sebenarnya ya, seperti ini alatnya yang paling sebelah kanan. Tapi nanti kita tidak coba dulu, nanti kita coba metode yang ayakan dan metode mikroskop. Oke, untuk metode mikroskop tadi ya, yang pertama menyiapkan dulu mikroskop ya. Mikroskop disiapkan, di lab sudah tersedia mikroskop ya dalam jumlah yang banyak, cukup ya mikroskopnya. Siapkan dulu mikroskop, boleh yang monokuler atau boleh yang binokuler. Kemudian siapkan sampel atau preparat yang akan diukur, ukuran partikelnya boleh dalam preparat kering atau dalam preparat suspensi. Ya. Nanti menyiapkan, kalian membawa objek gelas ya, objek gelas nanti sebagai media untuk menempatkan sampel ya, nanti objek gelas di gelas. Kemudian persiapan berikutnya adalah kalibrasi skala okuler ya. Kalibrasi skala okuler. Apa fungsi kalibrasi? Kalibrasi adalah untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya dari skala mikrometer yang ditempatkan pada lensa okuler. Maka disebut dengan kalibrasi skala okuler. Nah, jadi untuk mengukur partikel dengan menggunakan metode mikroskop, selain kita butuh alat yang namanya mikroskop, kita butuh alat yang namanya mikrometer. Yang namanya mikrometer. Nah, mikrometer itu kalau kalian lihat itu bentuknya seperti
uang koin ya, seperti kayak koin bulat tetapi bukan terbuat dari logam ya. Ini terbuat dari gelas quartz ya. Jadi bentuknya transparan, bundar, bulat seperti logam, kecil ya, seperti logam koin yang 100 atau 1000 yang warnanya silver itu ya, itu kecil bentuknya. Nah, lensa mikrometer ini, ya ini namanya mikrometer. Ya. Nah, mikrometer ini itu nanti dimasukkan ke lensa okuler, ya. Jadi dimasukkan ke lensa okuler di sini, ya, di lensa okuler sini. Ya. Makanya disebut dengan kalibrasi skala okuler. Ya, yang dimaksud dengan skala okuler di sini itu adalah mikrometer yang dimasukkan ke dalam lensa okuler. Ya. Jadi nanti dimasukkan ke lensa okuler di sini. Nanti lensanya ini bisa dilepas, ya. Kemudian mikrometernya nanti dimasukkan ke dalam lensa okuler. Ini ya. Nah, jadi ini lensa mikrometer. Nah, kalau kalian lihat, ya, di tengah mikrometer, ya. Di tengah mikrometer itu seperti kayak ada garis kecil sekali. Sebenarnya garis kecil itu kalau kita perbesar itu isinya adalah skala. Jadi kalau kita perbesar, kalau kita lihat di bawah mikroskop atau kita masukkan ke dalam lensa okuler, kemudian kita lihat, ya itu nanti akan terlihat garis-garis kecil, sangat kecil sekali. Ya kalau dilihat dengan menggunakan mata langsung itu tidak akan kelihatan, tetapi kalau dilihat di bawah mikroskop akan kelihatan ternyata garis-garis kecil itu isinya apa? Isinya adalah skala, ya, di mana angka skalanya itu adalah antara 0 sampai 100, ya, jadi kelipatan 10, ya. Jadi setiap baris, ya, jadi setiap baris itu isinya adalah 10 baris ya. Jadi 10 nanti jumlah totalnya adalah 10 baris. Oleh karena itu, skalanya itu dimulai dari angka 0, kelipatannya 10 sampai 100. Ya. Jadi skala inilah nanti yang akan kalian gunakan untuk mengukur ukuran partikel. Ya, jadi ukuran partikelnya berapa, itu nanti diukur dengan menggunakan skala ini. Cuma masalahnya adalah harga setiap skala atau setiap baris dari lensa okuler belum diketahui apa nilainya. Ya, berapa ukuran ini, maka disinilah fungsi dari kalibrasi itu sebenarnya apa? Untuk mengetahui berapa nilai yang sebenarnya dalam setiap skala mikrometer. Apakah 1 mikron, 2 mikron ya. Jadi kita tidak tahu ini ukurannya berapa. Ya, maka kita harus lakukan kalibrasi dulu. Ya, jadi fungsi dari kalibrasi adalah untuk mengetahui ya harga setiap skala dari mikrometer. Nah, jadi kalau kita lebih perbesar lagi seperti ini ya. Jadi kalau kita perbesar lagi, jadi nilai setiap skalanya itu adalah 10 ya, jadi 0, 10, 20 dan seterusnya ya sampai 100. Nah, kalau kita lihat ya dalam setiap jarak 10 basis poin tadi itu isinya ya 10 garis ya kan. 10 garis 10 nanti jumlah total jumlahnya 100. Ya, jadi setiap selisih angka ini ya 0, 10, 20, 30 itu isinya adalah 10 baris. Nah, masalahnya adalah jarak antara satu baris dengan baris yang lain itu tidak diketahui berapa. Nah, disinilah fungsi dari kalibrasi skala okuler itu adalah untuk mengetahui ya jarak antara satu baris dengan baris yang lain itu berapa jaraknya, berapa mikron atau berapa milimeter. Nah, itu harus diketahui dulu dengan jalan melakukan kalibrasi. Contohnya di sini ya, di sini ada bulatan-bulatan warnanya biru. Itu kalau kita ukur satu bulatan itu pas persis di satu skala. Satu skala itu maksudnya jarak antara satu baris dengan baris yang lain ya. Itu disebut dengan satu skala. Ya, satu skala itu jarak antara dua baris. Ya, itu satu skala. Nah, kalau kita lihat contoh di sini bulatan yang warna biru itu satu bulatan itu persis di satu skala, ya kan? Berarti jarak antara baris ke 0 dengan baris di sebelah kanannya itu disebut satu skala. Nah, satu skalanya itu berapa harganya? Nah, tidak diketahui.
Maka di sini harus dicari tahu dulu berapa nilai jarak antar barisnya itu berapa. Maka dilakukan kalibrasi. Gimana cara melakukan kalibrasi? Nah, untuk melakukan kalibrasi, kita butuh alat kalibrator yang namanya mikrometer objektif. Ya, namanya mikrometer objektif, yaitu mikrometer yang ditempatkan pada lensa objektif. Ya, jadi ya agak rumit memang ya kalau menggunakan metode mikroskop, agak rumit, agak panjang jalan ceritanya. Tapi oke lah, ini memang jalan yang harus kalian lalui ya untuk teknologi partikel. Jadi untuk melakukan kalibrasi kita butuh mikroskop, kita butuh mikrometer okuler, dan kita butuh yang namanya mikrometer objektif. Kalau mikrometer okuler itu berarti nanti mikrometer yang diletakkan pada lensa okuler, lensa yang paling atas ya, nanti yang langsung berhubungan dengan mata kita. Tapi kalau lensa objektif, mikrometer objektif itu alat kalibrasi, ya, alat pengkalibrasi nanti yang diletakkan di bawah lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang berhubungan dengan sampel yang ada di bawah, itu ya lensa objektif. Oke, kita butuh yang namanya kalibrator. Nah, kalibrator itu bentuknya seperti kayak objek gelas, ya. Pada bagian tengahnya itu ada lingkaran putih. Di dalam lingkaran putih ini tuh nanti ada garis kecil seperti pada garis lensa pada garis mikrometer. Nah, garis kecil itu juga sama. Kalau kita lihat, seperti ini ya, ini bagian tengahnya itu ada lingkaran, ya, bagian tengah objeknya itu ada lingkaran, ya, di sini warnanya putih, ya, ada lingkaran. Di tengah lingkaran nanti di sini tidak kelihatan, itu nanti ada garis kecil. Ya, nah, garis kecil itu disimbolkan di sini, ya, garis kecil. Garis kecil ini kalau kita lihat perbesar lagi, nah nanti akan muncul skala-skala seperti ini. Ya. Akan muncul skala-skala seperti ini. Ini skala-skala ini kalau kita hitung itu juga jumlahnya sama 100. Jumlahnya sama, jumlahnya 100. Lalu apa bedanya dengan mikrometer okuler? Bedanya kalau mikrometer okuler ini, ya, mikrometer okuler, nilai setiap satu skalanya itu tidak diketahui nilainya berapa. Jaraknya itu berapa mikron, berapa milimeter. Ya. Tapi kalau lensa mikrometer objektif, jarak satu skalanya itu sudah diketahui. Ya. Kalau kita menggunakan kalibrator yang mereknya Abbottet, itu jarak satu skalanya itu adalah 0,001 mm atau 1 mikron. Ya, jadi jarak antara satu baris dengan baris yang lain itu jaraknya adalah 1 mikron atau 0,01 mm. Ya. Nanti kalau kita menggunakan kalibrator yang lain, mungkin satu skalanya ada yang 0,01 mm atau 10 mikron ya. Nanti kita lihat saja kita punyanya kalibrator yang skalanya itu harganya berapa ya. Pada contoh saja ini ya, kita menggunakan kalibrator yang jarak antar skalanya itu sudah diketahui sebesar 0,001 mm. Ya, ini kalau kita hitung itu nanti jumlahnya 100. Jadi setiap garis panjang ini ya itu nanti selisihnya 10 semua. Jadi kalau kita mau buat angka ya boleh dari kiri dulu ke kanan atau kanan ke kiri boleh ya. Jadi misalkan yang sebelah kiri itu 0, berarti nanti sebelah kanan 10, 20, 30, 40 terus sampai 100. Ya. Tapi di sini tidak dibuat angka ya. Kenapa? Karena pada mikrometer objektif ya mau dibuat angka berapapun itu tidak masalah. Yang penting jarak antar skalanya itu sudah diketahui nilainya adalah 0,001 mm. Itu kalau kalibrator yang saya tampilkan di sini. Ya, kalian mau membuat angka 1, 2, 3 dan seterusnya tidak masalah. Makanya di sini tidak dituliskan angkanya karena angkanya itu tidak penting. Yang penting di sini itu adalah jarak antar skalanya itu harus sudah diketahui nilainya. Sekarang gimana caranya melakukan kalibrasi? Nah, caranya adalah kembali lagi ke caranya mikrometer okuler ya, mikrometer okuler nanti kalian taruh di lensa okuler. Nah,
mikrometer okuler, nanti kalian taruh di lensa okuler di sini ya. Ini kan bisa dilepas nih lensanya. Ya, ini bisa dilepas. Kalian taruh mikrometer okulernya di lensa okuler. Kemudian mikrometer objektifnya nanti kalian taruh di bawah lensa objektif ini ya. Ini lensa objektif itu lensa yang berhubungan dengan sampel yang diamati. Jadi nanti mikrometer objektifnya taruh di stage mikroskop di sini di bawah lensa objektif. Mikrometer okuler nanti kalian masukkan ke dalam lensa okuler. Kemudian kalau sudah dimasukkan, nanti akan kelihatan tampilan dua skala seperti ini. Nah, ya, akan kelihatan dua tampilan skala seperti ini. Yang atas itu adalah skala okuler, karena kan dia ada di lensa okuler yang dekat dengan mata kita, ya di bagian atas. Itu disebut dengan skala okuler. Yang bagian bawah yang saya beri tanda merah di sini itu adalah skala mikrometer objektif, ya kan? Mikrometer objektif. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop nanti akan muncul dua skala seperti ini, ya. Yang atas itu skala mikrometer okuler, yang bawah mikrometer objektif, ya seperti ini. Nah, cara melakukan kalibrasi, caranya ya, kalian lihat dulu dua skala mikrometer okuler dan mikrometer objektif itu harus terlihat jelas di mikroskop, ya harus terlihat jelas. Nanti kalau tidak terlihat jelas, mungkin nanti diafragmanya ya atau fokus dari mikroskopnya mungkin diputar-putar, ya supaya nanti bisa terlihat jelas. Atau mungkin perbesaran lensanya yang harus kalian kurangi atau perbesar sehingga nanti bisa kelihatan dua skala. Jadi kalian harus lihat dulu dua skalanya di mikroskop. Kalau tidak muncul, nanti mungkin fokusnya atau diafragmanya yang harus dirubah-rubah sehingga nanti dua skala akan muncul. Nah, kalau dua skala objektif dan okuler itu sudah muncul, caranya ya kalian lihat, oh ya saya lupa. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ya karena belum terampil ya, kadang-kadang begini, saudara sekalian. Lensa okuler, mikrometer okuler itu kadang-kadang masangnya terbalik ya. Jadi yang angka besar ya mulai 56 kadang-kadang ada di sebelah kiri ya kan. Yang angka terkecil ada di sebelah kanan ya, atau posisinya terbalik. Jadi angkanya itu ada di bawah, sedangkan yang tidak angkanya di atas. Itu enggak usah bingung, itu nanti tinggal diambil lagi mikrometer okulernya diambil ya, nanti tinggal dibalik saja. Itu mungkin pada saat memasang di skala okuler itu posisinya terbalik ya. Kalau terbalik itu kadang-kadang angka 60-nya ada di sebelah kiri atau angkanya itu ada di bawah ya, di bawah sini. Nah, nanti posisi yang benar itu seperti ini ya, dari kiri ke kanan itu angkanya itu semakin besar ya, dari angka yang paling kecil 0 itu ada sebelah kiri. 0, 10 dan seterusnya. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, kalau terbalik itu nanti tinggal diambil saja mikrometer objektifnya, dari mikrometer okulernya tinggal diambil, nanti tinggal dibalik saja. Ya, nanti akan benar posisinya. Oke. Jadi posisinya harus seperti ini ya, harus sejajar. Jadi antara mikrometer objektif dengan mikrometer okuler itu harus sejajar. Gimana kalau tidak sejajar ya? Nanti tinggal digeser-geser saja. Kalau yang tidak sejajar itu mikrometer okulernya, ya nanti tinggal diputar-putar saja pada lensa okulernya ya, supaya posisinya persis ya, harus tegak lurus. Kalau yang tidak sejajar itu lensa mikrometer objektif, ya nanti tinggal digeser-geser saja pada stage-nya mikroskop ya, tinggal digeser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, supaya nanti bisa membentuk posisi skala yang sejajar seperti ini. Ya. Oke, kalau posisi skalanya sudah jajar, presisi seperti ini, ya ingat ya, angka yang kecil itu harus pada sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan itu posisinya harus semakin besar angkanya. Ya, posisinya harus seperti ini ya, 0, 10, 20 dan seterusnya. 100 itu harus pada posisi sebelah kanan. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja nanti dalam proses perhitungan. Ya. Jadi posisinya harus seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kalian lihat ya, setelah ini posisinya sejajar, angka-angkanya sudah posisinya benar, langkah berikutnya adalah kalian lihat sekarang garis yang paling kiri pada lensa okuler ya, pada mikrometer okuler, kalian
himpitkan dengan garis yang paling kiri pada lensa atau pada skala objektif, atau dibalik juga bisa. Garis yang paling kiri pada mikrometer objektif, ya kan, kalian harus tepatkan, himpitkan dengan garis yang paling kiri pada mikrometer okuler. Gimana caranya supaya tepat berimpit? Ya tadi, kalau yang belum tepat berimpit itu mikrometer objektif, maka kalian bisa digeser-geser posisi mikrometernya, ya, ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Ya, kalau yang belum tepat berimpit itu mikrometer okuler, ya nanti tinggal diputar-putar saja pada lensa okulernya supaya nanti bisa tepat berimpit. Ya, pada contoh seperti ini sudah tepat berimpit ya. Jadi pada angka 0 mikrometer okuler, kemudian sudah tepat berimpit dengan garis paling kiri ya, garis paling kiri pada mikrometer objektif. Ini harus tepat berimpit seperti ini. Oke? Harus tepat berimpit ya. Oke, yang tahap berikutnya, kalau sudah tepat berimpit seperti ini, sekarang kalian cari garis berikutnya. Jadi garis berikutnya itu berarti garis yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Baik pada mikrometer objektif ya, yang bawah ini, maupun pada mikrometer okuler ya, baris kedua, ketiga, dan seterusnya yang tepat berimpit. Tadi yang tepat berimpit kan baris yang pertama ya, pada garis 0 pada mikrometer okuler, sama baris yang ke kiri ya, pada mikrometer objektif itu kan baris yang pertama, itu sebagai titik awalnya. Nah sekarang kalian cari baris yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai tidak terhingga, baik mikrometer objektif atau okuler yang keduanya itu tepat berimpit. Itu berarti maksudnya saling tegak lurus ya. Jadi yang paling tegak lurus baris kedua, ketiga, dan empatnya itu dicari. Kalau baris kedua tidak ada, silakan ganti yang ketiga, ganti yang keempat, terus sampai nanti kalian menemukan garis antara mikrometer objektif dengan garis mikrometer okuler yang tepat berimpit. Tepat berimpit itu berarti persis ya, saling berhadapan-hadapan. Ya. Nanti kalian lihat, ya, nanti kalian cari. Nah, ini pada contoh ini, ya, pada contoh ini ya. Jadi pada contoh ini kita perbesar lagi di sini. Ya, kita bawa lagi ke sini. Oh, ternyata contoh saja ya. Oh, ternyata yang paling tepat berimpit itu ya pada mikrometer okuler yang ada angkanya ini, ya kan? Itu adalah garis yang nomor 47. Jadi ini 40, 1 2 3 4 5 6 7. Oh, berarti 47. Ya, pada mikrometer okuler itu baris ke-47. Berarti pada 47 skala. Ya. Ternyata 47 skala okuler itu pas tepat berimpit dengan baris yang nomor 8. Ya. Pada skala objektif. Ya, yang ke-8 di sini. Berarti 47 skala okuler itu tepat berimpit dengan 8 skala objektif. Ya. Mungkin kalau kita teruskan lagi di baris ke berikutnya ya mungkin ada lagi ya. Ada lagi baris yang tepat berimpit. Oleh karena itu nanti cara mencarinya itu tidak dari kanan ke kiri ya, tapi dari kiri ke kanan cara mencari tempat berimpitnya. Kan? Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi cara mencari baris yang tepat berimpitnya tidak dari kanan ke kiri, tetapi dari kiri ke kanan. Dimulai dari angka yang kecil dulu, ya kan, baris yang rendah dulu, ya kan, itu berapa yang tepat berimpit. Kalau nanti pada baris yang nilainya lebih tinggi tepat berimpit, itu mungkin ada. Ya kan? Mungkin nanti kalau kita cari lagi setelah baris 47, mungkin ada. Ya, yang tepat berimpit itu mungkin ada. Nah, tapi kita cari dulu yang paling rendah dulu. Ya. Yang paling kecil dulu saja barisnya. Ya. Jadi pada contoh ini, yang tepat berimpit itu baris skala 47, yang itu lensa okuler, sedangkan pada objektifnya itu 8 skala. Nah, sekarang sudah ketemu ya, 47 skala okuler, 8 skala objektif. Sekarang gimana cara mencari kalibrasinya? Nah, cara kalibrasinya itu adalah ini
satu skala okuler, ya. Jadi kalibrasinya adalah jarak skala objektif dibagi dengan jarak skala okuler dikalikan harga standar kalibrasi harga standar kalibrasi mikrometer objektif yang digunakan. Jadi harga kalibrasi, ya, untuk menghitung harga kalibrasi caranya skala objektif dibagi dengan skala okuler. Ingat, skala objektif dibagi dengan skala okuler, jangan terbalik, ya. Jadi objektifnya yang dibagi dengan skala okulernya dikalikan dengan nilai standar harga kalibrasi objektif, ya ini. Nah ini, jadi setiap kalibrator objektif itu memiliki harga standar kalibrasinya itu berapa? Kalau pada contoh ini nilainya adalah 0,001, ya, 0,001. Mungkin ada yang 0,01, ya, ada 0,1, ya. Nanti kita tinggal mau menggunakan kalibrasi yang harganya berapa. Jadi skala objektif dibagi skala okuler dikalikan dengan ini, harga ini, ya, dikalikan dengan harga standar kalibrasi. Nanti di sini bisa dikalikan, kalau menggunakan harga kalibrasinya 0,01 berarti dikalikan 0,01. Kalau menggunakan harga kalibrasinya 0,0001 ya berarti tinggal dikalikan 1/1000. Ya. Nanti satuannya boleh dalam satuan mikron, boleh dalam satuan milimeter, ya, nanti tinggal dilihat saja pada harga standar kalibrasi objektif dia itu pakai satuannya apa, ya kan? Kalau pada contoh ini dia menggunakan satuannya milimeter, berarti nanti harga kalibrasinya yang ikut satuannya milimeter. Kalau nanti mikrometer objektifnya itu satuannya mikron, berarti nanti juga ngikut satuannya mikron, ya. Nah, nanti satuannya itu harus diketahui dan pasti ada satuannya, ya. Nggak mungkin nggak ada satuannya, pasti ada satuannya. Nah, jadi harga satuan kalibrasi nanti tinggal ngikut saja nilai satuan yang ada pada kalibrator objektif nilainya berapa, bisa milimeter, ya. Dari milimeter nanti bisa tinggal dikonversi ke mikron, ya. Mikron tinggal bisa dikonversi ke milimeter, ya. Nanti tinggal perintah dari pengerjaannya disuruh mencari satuannya apa, ya. 0,01 mm itu sama saja dengan 10 mikron, ya. Jadi kalau kalian mau dibuat dalam satuan mikron boleh, ya. Dalam satuan milimeter itu juga boleh, tidak masalah, ya. Yang penting harus ada satuannya. Jadi pada contoh kalibrasi ini berarti 8 skala objektif dibagi dengan 47 skala okuler kalikan 10 mm. 10 mikron. Jadi 8 dibagi 47 dikalikan dengan, ya, ini kalau kita menggunakan harga standar kalibrasinya nilainya 0,01, ya. Kalau contoh saja misalkan menggunakan kalibrasinya yang standarnya 0,0001, ya nanti tinggal dikalikan dengan 0,001. Ya, pada contoh perhitungan ini menggunakan pengkalibrasinya itu nilainya adalah 0,01. Jadi nanti dikalikan 8/7 kalikan 0,01 dalam satuan milimeter, atau kalau mau dirubah mikron gimana? Boleh, silakan saja. Karena 0,01 mm kan sama saja 10 mikron. Berarti 8/47 kali 10 mikron. Berarti nilai kalibrasinya adalah 1,70 mikron atau 0,017 mm. Apa artinya? Artinya nilai atau jarak skala pada mikrometer okuler itu nilainya adalah 1,7 mikron, ya. Jadi kita lihat, ya, jadi jarak antar baris pada skala okuler ini, ya, jarak antara satu baris dengan baris yang lainnya itu nilainya adalah 1,7 mikron, ya, 1,7 mikron. Nah,
Andaikan saja, contoh saja tadi hasil kalibrasi, ternyata nilainya ini 1,7, berarti setiap jarak baris ini adalah nilainya 1,7 mikron. Jadi kalau bulatan yang warnanya biru, satu bulatan yang warnanya biru itu pas harganya satu skala, berarti ukuran dari bulatan yang warnanya biru itu adalah 1,7 mikron atau 0,017 milimeter. Nah, kalau bulatan yang biru itu 2 skala, ya berarti nilainya adalah 3,4 mikron. Dan nanti tinggal berapa nilai skalanya di sini. Yaitu cara melakukan kalibrasi. Ya, ini memang sekali lagi ya, kalau menggunakan metode mikroskop memang agak rumit ya. Prosesnya perlu panjang ya, prosesnya panjang sekali, harus menyiapkan ini itu dan sebagainya. Nah, ini contoh. Ini yang di atas itu skala okuler, yang di bawah skala objektif ya. Kalau kita lihat kira-kira harga kalibrasinya berapa ini? Ada baris berapa pada lensa okuler, kemudian baris berapa pada lensa objektif. Ini kira-kira berapa harga skalanya? Bisa kelihatan ya di situ ya? Bisa terlihat saudara sekalian? Bisa, Pak. Nah, berapa coba? Kira-kira berapa? Bisa, Pak. Coba dengan contoh ini kira-kira kalibrasinya berapa? Dengan asumsi kalibrator objektifnya itu standarnya adalah 10 mikron. Berarti berapa harga kalibrasi dari lensa okuler objektif dari contoh slide ini? Tinggal dilihat saja. Pada lensa okuler itu baris berapa yang tepat berimpit, itu kan sudah saya tanda panah kan, warna merah, itu pada baris keberapa pada lensa okuler, ada baris pada lensa objektif itu pada baris keberapa. Ya, ada yang ketemu? Sudah berapa nilainya? Oke, pada kalibrasi pada mikrometer okuler berapa? Baris berapa ini? Nah, tinggal hitung saja kan? Ini kan 0 pada 10 kan? Tinggal hitung saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa ini? Pada berapa baris lensa okuler? 9. 9. Terus pada objektif? Pada baris keberapa? Ini kan ada angkanya aja sampai lawan gitu. 3, Pak. 3, ya kan? Ya udah tinggal hitung, berarti 3/9 kali 10. Iya, kali 10. Berarti berapa? 3,33 mikron ya. 3,33 mikron. Kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, baris setelah pada lensa okuler ya, kalau kita mau cari lagi baris berikutnya, nanti pasti ada baris yang tepat berimpit, yaitu pada berapa ini? Ini kan 20, berarti ini pada berapa? Pada baris ke berapa? 21 kan? 21. Nanti kalau pada lensa objektifnya berapa? 7 kan? Nah, 27 dibagi 21 berapa? 0,3 kali 10 berapa? 3,3. Jadi sama, ya kan? Jadi sama nilainya dengan baris yang tepat berimpit sebelumnya. Jadi kalau nanti kita cari lagi ada, pasti nilainya juga sama semua. Kan? Oleh karena itu, untuk mencari baris yang tepat berimpit itu dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri, kan? Nah, kita mulai dulu dari baris yang paling rendah dulu nilainya, kan? Nah, nanti kalau
kita cari lagi terus, itu nanti kemungkinan pasti ada juga baris yang nanti tepat berimpit. Kalau kita hitung sama nilainya, ya. Sama nilainya. Nanti kalau ada lagi pasti nilainya juga sama 3,3 mikron, ya, dan seterusnya. Ya, jadi pada contoh ini, ya, berarti nilai untuk kalibrasinya itu adalah 3,3 mikron. Artinya jarak satu baris pada lensa mikrometer okuler itu nilainya adalah 3,3 mikron. Jadi kalau nanti ada partikel yang pas, ya, ukurannya itu satu baris, berarti partikel itu ukurannya ya 3,33 mikron. Ya, kalau partikel itu pas letaknya di dua baris atau dua skala, ya berarti nilainya 6,666 mikron. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu untuk kalibrasi, ya. Ini kalibrasi ini masih panjang ceritanya nih. Ini 2 jam tidak cukup sebenarnya ini. Padahal kita sudah dibatasi waktu, ya. Jam 9. Ya, nanti, ya, jadi sekali lagi untuk kalibrasi, ya. Jadi kalibrasi jangan lupa lensa objektifnya yang dibagi dengan lensa okuler. Jangan terbalik, ya. Jangan terbalik untuk menghitung kalibrasi. Lensa objektif dibagi dengan lensa okuler dikalikan dengan harga standar kalibrasi mikrometer objektifnya. Nah, harga standar kalibrasi mikrometer objektif itu bisa bervariasi, bisa bermacam-macam, tergantung kita menggunakan kalibrasi objektifnya itu harganya skalanya berapa. Mungkin ada yang 0,01, ada yang 0,001, ya, ada yang 0,0001. Ya, nanti tergantung berapa nilai kalibrasi objektif. Oke, itu tadi baru kalibrasi, ya. Ini baru kalibrasi, ini belum sampai mengukur partikel ini, ya kan? Kalibrasi. Sekarang setelah kalibrasi, langkah berikutnya adalah, ya, menyiapkan sampel, ya. Jadi kalibrasi sudah selesai. Jadi kalian sudah tahu harga mikrometer okulernya itu berapa nilainya. Berarti nanti mikrometer okuler itu nanti siap digunakan untuk mengukur partikel. Nah, sekarang persiapan untuk mengukur partikel, ya. Siapkan dulu sampel atau material yang akan diukur, ya. Kalau mau dibuat suspensi, nanti dibuat suspensi dulu, kan. Kalau dalam partikel kering, ya dalam partikel kering nggak masalah, ya kan. Asalkan nanti pada saat mengukur partikelnya itu tidak hilang, ya. Nanti siapkan, ya, buat preparat sampel itu masih siapkan sampel. Nah, langkah berikutnya adalah, ya, melakukan grouping. Ya, tadi langkah berikutnya adalah mencari, menentukan apakah sampelnya itu monodisper atau polydisperse. Ya. Jadi menentukan apakah sampelnya itu monodispers atau polydisperse. Caranya, sampel yang akan dianalisis disiapkan, ya, boleh 1 atau 2 preparat, ya, boleh, ya. Lebih dari 1 preparat itu boleh. Yang dimaksud dengan 1 preparat itu maksudnya kalian menyiapkan sampel di atas objek gelasnya, ya, itu boleh 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Jadi jangan cuma 1 saja. Ya, kalian boleh menyiapkan lebih dari 1 sampel yang sudah diteteskan atau sudah ditaruh di atas objek gelas. Dan nanti disiapkan di atas objek gelas. Kemudian setelah disiapkan di atas objek gelas, sampel tadi kalian letakkan di stage mikroskop, berarti diletakkan di bawah lensa objektif. Sedangkan di lensa okuler itu tetap isinya mikrometer okuler. Jadi setelah hasil kalibrasi selesai, setelah kalian selesai melakukan kalibrasi, ya, setelah selesai menentukan ukuran kalibrasi, maka mikrometer okulernya itu tetap ada di dalam lensa okuler, jangan diambil, karena itu yang akan digunakan untuk mengukur partikel. Nah, yang boleh kalian ambil dan itu harus disimpan itu adalah mikrometer objektifnya, ya. Mikrometer objektif kan sebagai kalibrator, kalau sudah selesai kalibrasi ya sudah diambil disimpan, kan. Jadi mikrometer okulernya itu tetap
di lensa okuler. Ya, kalau nanti diambil ya kalian tidak bisa mengukur partikel, ya kan? Karena yang berfungsi untuk mengukur partikel itu adalah mikrometer okuler. Sedangkan mikrometer objektif itu hanya sebagai pengkalibrasi. Ya. Sampel yang sudah kalian siapkan nanti, ya kan? Nanti ditaruh di bawah lensa objektif, ya kan? Nah, tadi bekas untuk menempatkan mikrometer objektif tadi ya, mikrometer objektif nanti kalian ambil, nanti diganti dengan sampelnya yang diamati. Oke. Sekarang menentukan apakah sampelnya itu polydisperse atau monodisperse. Ya, tadi monodisperse itu berarti ukuran partikelnya seragam, sama semua. Polydisperse berarti ukuran partikelnya itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu berbeda. Oke. Caranya adalah, ya tadi caranya, siapkan sampel, taruh di bawah lensa objektif, mikrometer okuler tetap disimpan, tetap berada pada lensa okuler. Ya. Kemudian, carilah 20-25 partikel. Jadi, partikel sampel yang sudah kalian siapkan di bawah mikroskop objektif, ya nanti dilihat di bawah mikroskop, kalian harus sampai bisa melihat partikelnya. Ya, jadi jangan sampai tidak terlihat partikelnya. Ya, nanti kalian harus melihat partikelnya itu bentuknya seperti apa, karena nanti itu yang akan dicari ya jumlah dan jenis partikelnya. Carilah 20-25 partikel dari sampel yang sudah disiapkan, yang sudah dilihat di bawah mikroskop ya. Tadi di bawah mikroskop sudah ada sampel, nah, kalian lihat, nah, kalian cari tuh jumlahnya 20-25 partikel. Nah, cukup 20-25 partikel. Ya. Nah, setiap contoh ya, pada contoh di sini ini cukup menggunakan 20 partikel saja. Ya. Kemudian kalian cari partikel dari ukuran yang paling kecil itu partikel ukurannya berapa? Ya. Nanti kalian cari cari 20-25 partikel. Ya, di contoh ini saya menggunakan 20 partikel. Ya. 20 partikel ini kalian ukur berapa ukurannya. Ya. Jadi nanti kalian ukur, nah cara ukurnya gimana ya? Tadi kalian lihat ukurannya itu dengan menggunakan mikrometer okuler yang sudah dikalibrasi, ya kan? Nah, nanti setiap partikel yang kalian lihat di bawah mikroskop, ya, yang mungkin ukurannya bisa berbeda-beda, lah setiap partikel itu nanti kalian tentukan dulu mau menggunakan 20 partikel itu yang mana saja, ya kan? Nah, setiap partikel yang sudah terlihat nanti diukur partikelnya ukurannya berapa. Ya. Dari yang paling kecil ukurannya berapa sampai yang paling besar itu ukurannya berapa. Nah, sembarang ya, pokoknya partikel yang terlihat di bawah mikroskop itulah sembarang. Kalian mau menggunakan 20 partikel itu yang mana ya, terserah kalian. Yang bisa kalian lihat di bawah mikroskop itu 20 partikel itu mana saja yang bisa terlihat dan memungkinkan untuk bisa diukur. Soalnya kadang-kadang ya karena partikelnya itu dalam bentuk dispersi atau dalam bentuk kering, itu partikelnya itu seringkali gerombol ya. Jadi atau kalau tidak gerombol, yang sering terjadi itu adalah tumpuk-tumpuk partikel ya. Jadi partikelnya itu numpuk-numpuk. Nah, tips dan triknya untuk menentukan partikel, cari partikel yang jangan gerombol. Ya, cari partikel yang jangan numpuk. Jadi partikelnya itu kalau bisa cari yang soliter atau yang memisah, sehingga nanti bisa diukur partikelnya itu ukurannya dengan lebih jelas, lebih mudah. Nah, kalau partikelnya gerombol, itu kan berarti partikelnya sudah numpuk-numpuk, berarti nanti yang terukur adalah kumpulan partikel, ya, jadi bukan partikel tunggal. Padahal yang dimaksud dengan mencari 20-25 partikel itu adalah partikel yang tunggal, jadi tidak nempel, tidak gerombol, atau tidak tertutupi oleh partikel yang lain. Ya, jadi nanti kalian cari ya partikel yang terpisah. Nah, gimana itu ya di bawah mikroskop yang kalian lihat itu ya. Jadi partikel di bawah mikroskop yang kalian lihat itu nanti cari. Saya yakin nanti pasti banyak ya partikel-partikel yang terpisah dengan partikel yang lain. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan untuk mencari 20 partikel. Oke. 20 partikel nanti kalian cari ya, kalian ukur ya. Tadi kan mikrometer okulernya kan sudah diketahui itu nilai skalanya berapa. Ya, nanti kalian lihat
Yang paling kecil itu nanti kira-kira harganya berapa skala, ya. Yang paling besar harganya berapa skala. Contoh saja, contoh ya. Di sini sudah diketemukan 20 partikel dengan ukuran. Ini sudah diketahui ukurannya dalam satuan mikron ya, tidak dalam skala lagi, ya. Tidak dalam skala lagi, tapi ini sudah ditentukan dalam satuan mikron. Jadi ada 20 partikel, ya, nomor 1 sampai 20. Setiap partikel itu ukurannya sudah diketahui ukurannya, ya. Yang paling kecil itu 0,5 mikron, paling besar itu 42 mikron, ya. Kemudian langkah berikutnya, ke-20 partikel yang sudah diketahui ukurannya, setiap ukuran partikel nanti dilogaritmakan, dilogkan, ya. Log 0,5 berapa, log 1 berapa, terus ya sampai 20 partikel dibuat log. Jadi ukuran partikelnya 1, 3, 5 dan seterusnya ya, nanti dilogaritmakan, dibuat log. Ya, ini yang tabel yang warnanya merah itu dibuat dalam bentuk log, ya, lognya. Kemudian setelah dibuat log, nanti dimasukkan ke dalam program standar deviasi yang ada di dalam kalkulator. Jadi nanti kalian butuh kalkulator yang ada program standar deviasinya. Jadi buka kalkulator, cari program SD standar deviasi. Setelah ketemu, saudara input, masukkan satu persatu nilai log dari setiap partikel ya. Di sini yang paling kecil itu nilainya minus 0,30 ya. Dan nanti diinput satu-satu lognya ini ya, sampai ke 20 partikel itu masuk semua. Kemudian setelah input harga partikel pada kalkulator, kemudian cari ya, ini masih pada mode standar deviasi ya. Nanti silakan cari rata-rata log ukuran partikel itu berapa ya. Jadi dari partikel ini rata-rata lognya itu berapa? Rata-rata log ukuran partikel ya, itu berapa? Oh, ketemu 1,12. Jadi rata-rata logaritma ukuran partikelnya itu adalah 1,12. Ya, jadi rata-rata ukuran partikelnya 1,12. Kemudian ini rata-rata ya. Kemudian masih pada mode SD yang sama, cari standar deviasi log ukuran partikel. Standar deviasi log ukuran partikel, ketemunya 0,52. Lognya ya, jadi log ukuran partikel, standar deviasi log ukuran partikel 0,52. Kemudian langkah berikutnya, buatlah anti-log rata-rata ukuran partikel. Jadi rata-rata log partikel kan 1,12. Nanti dibuat anti-log, ya, di anti-logkan. Ketemunya 13,18. Jadi anti-log 1,12, 13,18. Demikian juga SD log ukuran partikel nanti dibuat anti-log. Jadi anti-log 0,52. Ketemunya adalah 3,31. 3,31. Nah, sekarang untuk mengambil kesimpulan apakah sampelnya itu polydisperse atau monodisperse, saudara lihat harga anti-log SD. Ya. Sebagai pengambil keputusan apakah mono atau poli, saudara lihat anti-log SD-nya. Ya. Sekarang sampel dikatakan polydisperse. Polydisperse itu berarti sampel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya jika anti-log SD ukuran partikel tersebut lebih besar atau sama dengan 1,2. Jadi kalau partikel itu polydisperse, nilai anti-log SD-nya itu lebih besar atau sama dengan 1,2. Dari contoh ini kita lihat anti-log SD-nya berapa nilainya? 3,31. Berarti lebih besar atau sama dengan 1,2. Artinya berarti sampel yang digunakan pada contoh di slide ini itu adalah sampel yang sifatnya polydisperse. Sampel dikatakan monodisperse kalau nilai anti-log SD-nya itu lebih kecil dari 1,2.
Jadi kalau sampelnya itu monodisper, harga anti-log SD-nya itu lebih kecil dari 1,2. Ya, anti-log SD ya, ingat. Yang jadi patokan itu adalah anti-log SD, bukan rata-rata, bukan. Ya, rata-rata hanya sebagai data pendukung saja. Tapi yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah anti-log SD-nya. Jadi sekali lagi, kalau polydisper itu harga anti-log SD-nya lebih besar dari 1,2. Lebih besar atau sama dengan 1,2. Tapi kalau sampel itu monodisper, anti-log SD-nya itu lebih kecil dari 1,2. Nah, pada contoh ini nilai anti-log SD-nya adalah 3,31. Kesimpulannya berarti sampel yang digunakan ini adalah jenisnya polydisper. Karena anti-log SD-nya itu lebih besar dari 1,2, berarti dia sampelnya polydisper, maka jumlah partikel yang harus dicari, jadi jumlah total partikel nanti yang harus kalian cari ukurannya itu harus lebih dari 1.000. Ya, harus lebih dari 1.000 partikel. Jadi nanti sampel yang kalian gunakan nanti harus dicari partikelnya satu persatu dengan jumlah total nanti 1.000 partikel. Nah, 1.000 partikel ini ya nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan 1.000 partikel itu apakah harus mencari dari semua sampel yang digunakan atau yang mewakili sampel atau bagaimana ya, nanti akan ada penjelasan berikutnya. Jadi sampai sini paham dulu ya. Ini harus dicari dulu ya. Jadi saudara tidak bisa langsung mencari ukuran partikel tanpa saudara tahu apakah sampelnya itu poli atau monodisper. Ya, jadi cari tahu dulu sampelnya itu monodisper atau polydisper. Ya, meskipun pada dasarnya semua sampel itu adalah polydisper. Artinya apa? Sampel itu pasti memiliki perbedaan ukuran satu dengan yang lain. Tetapi ya kita harus bisa membuktikan secara ilmiah bahwa sampel itu memang betul-betul polydisper. Ya bisa-bisa aja nanti dalam praktikum saya katakan, oh sampelnya polydisper, ya kan? Nggak usah ngukur 20-25, ya kan? Nah, tapi kan nanti pasti akan ditanya apa buktinya, ya kan? Apa buktinya kalau sampel ini polydisper? Nah, kalau dikatakan buktinya berarti ya nggak mau harus ya membuktikan kalau sampelnya itu polydisper. Nah, gimana cara membuktikannya? Ya ini caranya ya, cari 20 partikel, dihitung anti-log SD-nya, baru nanti dibuat kesimpulan apakah dia polydisper atau monodisper. Wah, ini masih panjang sekali sampai karena ini waktunya sudah habis. Nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini masih terkait dengan teknologi partikel ya. Ini saya screenshot dulu ya, nanti sebagai bukti untuk perkuliahannya. Ya, sambil mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dulu deh sampai sini. Ada yang bertanyakan? Silakan. Priska, ada yang bertanyakan, Priska?